Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih, semoga kita semua yang hadir di sini yang ditakdirkan bisa mengisi saf-saf ini adalah orang-orang yang ditakdirkan didekatkan dengan kebaikan dan ketaatan. Sehingga salat yang baru saja kita laksanakan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita. Maha suci Allah yang menyembunyikan pandangan kita dari banyak hal yang tidak bisa kita saksikan, misalnya pahala. Bapak Ibu, apakah kita bisa menyaksikan pahala yang kita bawa pulang setelah kita selesai melaksanakan sholat Isya dan Tarawih? Bisa kita lihat pahalanya, Bu? Tidak bisa. Kita tidak bisa menyaksikan berapa banyak pahala yang kita gondol pulang. Kalau seandainya pahala itu bisa kita saksikan, Pak, kalau seandainya pahala yang kita tunaikan melalui sholat Isya dan Tarawih, maka Nabi sampaikan kepada kita, orang-orang itu yang di luar sana, Pak, yang di jalan-jalan raya, yang di mal, di pasar, mereka akan datang ke sini walaupun dengan merangkak. Maka pahala itu erat kaitannya dengan keyakinan kita. Kita yakin gak nih dengan yang kita lakukan mendapatkan pahala dan mendekatkan kita kepada Allah? Yakin gak dengan sholat-sholat kita tadi itu bahwa dengan rukunya, dengan sujudnya itu menggugurkan dosa-dosa kita? Yakin gak? Yakinkah kita ketika kita keluar dari rumah hanya untuk melaksanakan sholat, bahwa seseorang yang menyempurnakan wudunya dari rumah berangkat ke masjid hanya untuk sholat, maka setiap satu langkah kanannya akan menghapuskan satu dosa, satu langkah kirinya akan meninggikan satu derajat, melangkah lagi satu dosa diampuni, melangkah lagi satu derajat diangkat. Pertanyaannya, yakin gak? Maka bergembiralah orang-orang yang paling jauh rumahnya dari sini. Siapa di sini, Pak, yang rumahnya paling jauh? Siapa, Pak? Perkiraan saya mas saya, Pak. Saya dari Cipadu soalnya. Dari Tasik ya. Tapi ente nginep di sini kan. Kalau seandainya keyakinan itu kita jaga, Pak, bahwa Rasulullah yang ngasih tahu kita ketika seorang itu ruku, jangan buru-buru rukunya, karena ketika ruku seolah-olah dosa-dosa kita itu dikumpulkan di pundak-pundak kita, di atas kepala kita. Maka ketika kita ruku, jatuh dosanya. Ketika kita sujud, Pak, nikmati dulu sujudnya. Karena seolah-olah ketika orang yang sujud itu dosanya itu dikumpulkan di atas pundaknya, diletakkan di atas kepalanya. Ketika dia sujud, jatuh dosanya. Mudah-mudahan kita yakin dengan hal itu. Sehingga kita bersemangat. Sehingga kita merindukan suara azan. Sehingga dari waktu ke waktu kita terjaga ketaatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya orang yang tahu dan yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, maka hanya orang yang tahu dan yakin, mereka begitu bergembira dengan datangnya Ramadan. Karena siapapun kita yang banyak amalnya akan ketemu dengan Allah, yang sedikit amalnya akan ketemu dengan Allah. Yang yakin akan berjumpa dengan Allah, yang gak yakin ketemu juga dengan Allah. Kita akan ketemu. Maka orang-orang yang tahu tentang ini, mereka begitu bergembira dengan Ramadan. Kenapa? Ramadan diciptakan agar kita diampuni. Agar kita diampuni, Pak. Allah tuh sayang betul dengan kita. Allah tuh tahu betul siapa kita. Kita nih mampu, Pak, memajang pakaian ketakwaan ini di depan manusia. Kita mampu, Pak, memelihara jenggot yang panjang, jidat kita titik hitam. Tapi Allah tahu siapa kita sebenarnya. Hanya Allah.
yang tahu, yang pandangannya menembus hati kita tanpa penghalang. Maka Allah ciptakan Ramadan. Yang dekat dengan Allah semakin merapat. Yang jauh dengan Allah dipanggil juga oleh Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang selama ini melampaui batas, sini kata Allah, sini. Ini Ramadan aku kasih kepadamu. Supaya engkau balik lagi, supaya engkau bisa aku ampuni. Masya Allah. Masya Allah. Maka sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah membawa rapot kita masing-masing. Dengan amalan-amalan yang kita kumpulkan. Baik amalan itu sempurna maupun tidak sempurna. Catatannya. Tidak akan tertukar dan Allah tidak akan salah dalam menilai catatan amal kita. Ada di antara kita yang pagi ini sampai hari ini sudah 5 juz mungkin. Atau 10 juz. Atau 15 juz. Targetnya 3 kali hatam di Ramadan. Mungkin. Allah catat tuh. Ada yang bacanya sempurna, tajwidnya sempurna, niatnya lillahi ta'ala. Maka 1 huruf 10 kebaikan. Ada yang mungkin waktunya sempit tapi memperbanyak sedekahnya. Maka sedekah terbaik adalah di bulan Ramadan. Ada yang mungkin waktunya nggak banyak. Harus mencari nafkah. Baca Quran juga mampunya sedikit. Mau sedekah duitnya pas-pasan. Tapi dia tidak pernah luput dari sok-sok di malam Qiyamul Lail. Maka kita punya cara masing-masing. Kita punya cara masing-masing untuk menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih pintu yang mana yang mau kita ketuk. Pilih jalan yang mana yang mau kita tuju. Karena Allah satu tujuan dan jalan menuju Allah banyak. Dan Allah sampaikan Ramadan adalah cara yang terbaik di antara beberapa amalan-amalan yang luar biasa. Alhamdulillah Pak, ketemu lagi sama Ramadan. Saya ingat kalau saya tidak salah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya sampaikan juga di mimbar ini. Bahwa ada 3 amal itu yang Allah sediakan itu, yang nanti ketika mengisi amalan, catatan amal kita itu, kita akan tercengang karena kita tidak tahu, terbelalak. Loh ternyata pahalanya kok begitu banyaknya. Ada amalan-amalan tuh yang catatannya tuh didefinisikan oleh hadis-hadis Nabi. Seperti membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Seperti sholat berjamaah sama di rumah bedanya 27 kali. Seperti sholat jenazah misalnya. Pahalanya seperti 1 gunung Uhud. Ada pahala-pahala yang didefinisikan besaran pahalanya. Tapi ada amal yang tidak didefinisikan. Undefinitif. Unlimited. Karena apa? Disembunyikan dari malaikat. Allah langsung yang kasih ganjarannya. Malaikat nggak dikasih tahu. 1 di antara 3 ini adalah Ramadan. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sabar Pak adalah amal yang Allah akan ganjar langsung. Pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kita dari ujung ke ujung, dari depan ke belakang, Allah uji dengan ujian masing-masing yang menjadi alasan kenapa kita harus bersabar. Ada yang diuji dengan finansialnya, hutangnya menumpuk mungkin. Ada yang diuji dengan anaknya. Ada yang diuji dengan pasangannya. Ada yang diuji dengan rumah tangganya, pekerjaannya. Ada yang diuji dengan bermacam-macam. Banyak di antara kita yang mengeluh. Padahal itu adalah satu alasan supaya kita mendapatkan pahala sabar. Bu. Halo, cek. Bu. Alhamdulillah. Bu. Sabar ada batasnya atau enggak, Bu? Wah, subhanallah. Berarti nyimak tuh. Sabar ada batasnya apa enggak, Bu? Tidak ada batasnya. Kenapa? Karena Allah tegaskan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Karena pahalanya tanpa batas. Bu, sabar enggak punya suami kayak yang di rumah? Jawabannya mulai meredup ini. Ada yang jawab kayaknya agak terpaksa gitu.
Bisa jadi Bu, pasangan ibu yang di rumah adalah alasan kenapa ibu mendapatkan pahala sabar. Salah satu wanita terbaik Siti Asyah itu adalah suaminya Fir'aun kok. Suaminya Fir'aun coba. Siapa di antara ibu di belakang yang suaminya mirip Fir'aun? Alhamdulillah nggak ada. Ya. Dan dalam kesempatan ini mumpung di awal-awal Ramadan, sabar itu ada 3. Satu, pertama menghadapi takdir yang tidak kita sukai. Yang kedua adalah sabar menghadapi diri kita sendiri dalam berbuat maksiat. Sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat. Dan tertingginya adalah ini nih. Tertingginya adalah ini nih. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, taraweh capek nggak Bu? Ada yang ngambil jawaban aman? Enggak. Saya bilang mah capek Bu. Taraweh itu capek. Makanya kita disuruh bersabar. Puasa, ibu-ibu itu bangun sahur ketika yang lain belum bangun di rumah, ibu udah bangun untuk menyiapkan sahur, itu capek, ngantuk. Maka kita diminta bersabar untuk menjalankan ketaatan. Ya. Memaafkan orang lain, dan ketiga adalah Ramadan. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya mengingatkan diri dan semua yang hadir di sini. Mumpung kita diberikan sarana untuk mendapatkan amal yang bi ghairi hisab. Yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, kalau ini amal diterima oleh Allah, Pak, kalau Allah menerima amal kita di bulan ini, Bu, maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah itu mizan, itu timbangan, itu di yaumul mizan nanti sampai-sampai hampir tidak sanggup menampung banyaknya amal ini. Semoga Allah kuatkan kita dalam beribadah. Semoga Allah berikan kenikmatan kita dalam beribadah. Karena kalau kita nggak dikasih kenikmatan, maka semuanya akan terasa melelahkan. Semoga Allah berikan kemampuan kita untuk taat. Malam ini taat, besok malam taat, lusa taat, minggu depan taat, Ramadan selesai kita tetap taat, sampai tadi saya sampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita taat di hari terakhir kita. Sampai kita pengennya mah wafatnya lagi begini nih. Lagi sholat. Pengen Pak, wafatnya lagi sujud pengen? Masya Allah. Lagi denger kajian begini, pengen wafat? Makanya saya kalau lagi ceramah ada yang tidur, saya biarin aja Pak. Jangan-jangan dia wafat. Loh, katanya pengen. Pengen Pak dengar kajian, pengen Pak wafat saat dengar kajian? Udah gak ada yang jawab nih. Ya. Biar besok-besok kalau dengar kajian Ustadz nggak ada yang tidur. Semoga yang menyampaikan bisa menjalankan. Semoga kita semua disayang Allah. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.